Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Berjumpa lagi dengan Ibu Reni Sri Oktaviani dalam pelajaran geografi. Walaupun dalam pandemi, semoga anak-anakku sekalian tetap semangat dalam semua aktivitasnya dan tetap semangat dalam belajarnya. Selanjutnya, kenapa sih kita itu harus belajar tentang geografi, atau seberapa pentingkah geografi dalam kehidupan kita? Oke, jawabannya akan Ibu analogikan dengan sebuah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama bahwa ketika kita meminum kopi, hendaknya kita berpikir asal kopi tersebut dari mana. Contohnya, kopi tersebut berasal dari Ethiopian Afrika. Selanjutnya, ketika kita memakan sebuah jeruk, hendaklah kita berpikir mungkin jeruk tersebut berasal dari negara Cina. Selanjutnya, ketika kita menggunakan laptop, hendaklah kita berpikir asal laptop tersebut mungkin berasal dari Korea, Jepang, ataupun Cina. Selanjutnya, ketika kita menggunakan ponsel ataupun handphone, hendaklah kita berpikir asal handphone tersebut mungkinkah berasal dari Finlandia, Korea, ataupun dari negara lainnya. Dari contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa begitu mudahnya, begitu cepatnya, begitu canggihnya arus globalisasi dalam hubungannya manusia dengan lingkungan ataupun alam sekitarnya. Oleh karena itu, kita harus memahami keunikan tentang bumi ini sehingga terdapat hubungan antara manusia, lingkungan, ataupun alam. Dan hubungan tersebutlah yang dipelajari dalam geografi. Selain itu, sebagai seorang muslim, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita manusia ataupun makhluk hidup telah dilahirkan di planet bumi ini yang merupakan planet yang terdapat kehidupan. Nah, itu alasan kenapa kita harus belajar geografi. Selain itu juga, khususnya kita dilahirkan di negara Republik Indonesia tercinta ini, tentunya kita mengetahui bahwa negara Indonesia merupakan negara yang rawan dengan bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, kemudian tsunami atau yang lainnya. Dengan ilmu geografi dapat membantu pemetaan daerah rawan gempa bumi. Nah, itulah alasan-alasan kenapa kita harus belajar tentang geografi. Selanjutnya, untuk kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini, yaitu di semester genap. Materi yang akan kita pelajari ini terdiri dari 3 bab atau 3 materi, yang meliputi yang pertama itu adalah materi tentang litosfer, kemudian yang keduanya materi tentang atmosfer, yang ketiganya yaitu materi tentang hidrosfer. Nah, dari ketiga materi tersebut merupakan materi yang termasuk objek material geografi yang termasuk ke dalam geosfer atau lapisan bumi. Bab pertama atau materi yang pertama pada semester 2 ini adalah materi litosfer. Nah, apa sih yang akan kita bahas dalam litosfer ini? Litosfer ini merupakan lapisan kulit bumi. Dalam kulit bumi ini terdapat lapisan batuan ataupun lapisan tanah. Jadi kenapa misalkan terjadinya gempa bumi, kemudian adanya gunung berapi, adanya patahan, adanya lipatan, itu kita akan bahasnya di lapisan litosfer. Kemudian selanjutnya setelah bab litosfer ini akan ada lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer ini merupakan lapisan gas atau lapisan udara.
Nah, di dalam lapisan atmosfer ini nanti akan terdapat beberapa lapisan dari atmosfer ini. Nah, buat anak-anakku sekalian yang sudah pernah naik pesawat terbang, harus diketahui ya bahwa kalian itu ada di lapisan mana sih pada atmosfer. Nah, kalian wajib belajar tentang atmosfer. Nah, selain dari gas ataupun udara, terdapat juga di atmosfer ini yang akan kita bahas tentang lapisan, bukan lapisan, tapi unsur cuaca dan iklim. Nah, seperti misalkan terjadinya awan, terjadinya curah hujan, adanya angin. Nah, itu adanya di lapisan atmosfer. Nah, sekarang kita tinggal di Indonesia, harus tahu nih, Indonesia itu kira-kira iklimnya apa ya. Kemudian di Jepang itu kenapa sih punya 4 musim? Itu adanya di lapisan atmosfer. Kemudian selanjutnya setelah atmosfer ini, yang akan kita bahas adalah materi dari hidrosfer atau lapisan perairan. Yang dibahas di sini perairannya meliputi perairan darat dan perairan laut. Perairan darat ini meliputi air yang ada di tanah, air sungai, kemudian air danau. Dan untuk perairan laut itu berarti yang dibahas tentang air laut atau laut ya. Nah, kenapa sekarang air di permukaan bumi kita ini tidak akan pernah habis? Karena air mengalami perputaran atau dinamakan dengan siklus hidrologi. Jadi nanti kenapa terjadinya hujan, kemudian proses-proses apa saja sih pada siklus hidrologi, itu akan dibahas dengan hidrosfer. Nah, bagi anak-anakku sekalian yang suka main di pantai, di laut, ataupun ke sungai, itu bahasannya ada di lapisan hidrosfer. Masya Allah sekali ya, geografi itu ternyata ilmunya yang dibahas dalam bumi itu semuanya. Mulai dari daratan, mulai dari lautan, mulai dari gunung, bahkan di udara. Bahkan juga di luar dari bumi. Anggota tata surya kita juga itu dibahas dalam geografi. Jadi hendaklah kita sebagai manusia harus bersyukur bahwa Allah telah menciptakan kita atau menurunkan kita di planet bumi ini. Planet bumi yang merupakan planet satu-satunya terdapat kehidupan dan merupakan posisi yang paling pas. Di antaranya kita lihat posisi bumi ini merupakan posisi yang ketiga dari tata surya kita. Yang pertama itu kan ada Merkurius, yang keduanya ada Venus. Nah, jadi kita bisa lihat posisi bumi ini menempati urutan ketiga, tidak terlalu dekat dengan matahari dan tidak terlalu jauh dari matahari. Bayangkan kalau posisi kita itu sedekat dengan planet Merkurius. Wah, berarti Masya Allah nanti akan panas, mungkin ya panas sekali. Dan bayangkan jika planet bumi ini sejauh planet Pluto, berarti planet yang dingin. Nah, jadi posisi bumi merupakan posisi yang paling pas seperti itu. Nah, untuk pemaparan materi selama 1 semester mungkin itu. Dan untuk di semester sekarang ini, di semester 2 kita akan mengalami kurang lebih insya Allah itu ada 20 kali pertemuan dalam mempelajari geografi ini. Dan metode yang digunakan yaitu via Zoom untuk proses KBM. Kemudian untuk proses pengumpulan tugas Ibu gunakan Google Classroom. Dan untuk evaluasi itu Quizizz. Nah, semoga anak-anakku sekalian semoga tetap sehat, tetap semangat, jaga protokol kesehatan apabila akan meninggalkan rumah, dan tetap jaga imun dan jaga iman. Cukup sekian dari Ibu. Salam geografi, lestari bumiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.